Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Sudah siap belajar? Seperti biasa, siapkan alat tulis kalian dan catat informasi penting dalam video ini. Dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Nah, sebelumnya kita kenali dulu apa itu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu adalah pecahan yang menggunakan tanda koma. Nah, kalau kita perhatikan, tanda koma ini membagi angka-angka dalam pecahan desimal kepada dua bagian, yaitu bagian atau sisi sebelah kiri koma dan bagian atau sisi sebelah kanan koma. Nah, coba kita perhatikan dulu pada bagian kiri koma ya. Mulai dari angka yang paling dekat dengan koma itu adalah satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada sisi sebelah kanan koma. Mulai dari yang paling dekat dengan koma itu ada 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Baik, kemudian kita mulai kepada bagaimana sih cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal ya. Oke, perhatikan sebelum kalian menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal itu kalian perhatikan dulu komanya. Jadi di sini akan Bapak gunakan cara penjumlahan atau pengurangan yang bersusun ke bawah ya. Nah, kalian susun dulu pecahan desimal pertama dan pecahan desimal kedua itu di mana susunannya itu komanya harus sejajar. Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, contohnya itu ada 12,5 ditambah dengan 9,8. Nah, kemudian kita buat dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah ya. Nah, tulis dulu 12,5, kemudian 9,8-nya. Nah, ingat komanya yang di atas dan yang di bawah itu harus sejajar sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, kalau sudah sejajar baru bisa kita jumlahkan. Berarti 5 sejajar dengan 8, berarti 5 tambah 8 sama dengan 13. 13 tulis 3 berarti 1 atau 10-nya naik ke atas. Kemudian 1 tambah 2 tambah 9 sama dengan 12. 2-nya tulis di bawah, 1-nya naik lagi ke atas. Baru 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 22,3. Nah, seperti itu. Oke, sekarang Bapak beri contoh pengurangan ya. Nah, contohnya misalkan 8,23 dikurang dengan 5,1. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu pecahan desimal pertama itu memiliki dua angka di sebelah kanan koma, sedangkan pecahan kedua itu hanya memiliki satu angka. Tetapi sesuai dengan prinsipnya kita harus sejajarkan dulu komanya. Nah, sehingga bisa menjadi seperti ini. Nah, 8,23 dikurang dengan 5,1 itu kita kurangkan jadinya 3 itu tidak ada sejajar dengan angka apapun ya, sehingga kita anggap aja sebagai 0. Jadi 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian angka 2 dikurang 1 karena sejajar ya, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 8 sejajar dengan angka 5, maka 8 dikurang 5 sama dengan 3, sehingga hasilnya menjadi 3,13.
Contoh berikutnya, kita coba lagi dengan penjumlahan. 20,8 ditambah dengan 5,72. Nah, kebalikannya dari contoh nomor 2 tadi ya. Pada pecahan pertama itu hanya ada satu angka di belakang atau di samping kanan koma. Sedangkan di pecahan desimal kedua itu ada dua angka. Nah, tetap kita sejajarkan dulu komanya sehingga menjadi seperti berikut. Nah, kemudian kita jumlahkan. Karena angka 2, yang paling kanan dulu ya, angka 2 itu tidak sejajar dengan angka apapun, maka kita anggap sebagai angka 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian angka 8 sejajar dengan angka 7. Berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kita tulis 5 dan satunya naik ke atas. Nah, 1 sejajar dengan 0 dan 5, sehingga kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 5 sama dengan 6. Sedangkan angka 2 tidak ada sejajar dengan angka apapun, maka kita anggap sebagai 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2, sehingga hasilnya menjadi 26,52. Nah, itu tadi contoh dari penjumlahan pecahan desimal dan pengurangan pecahan desimal. Kuncinya itu sebenarnya dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal itu sama atau mirip saja dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa. Tetapi yang harus diperhatikan itu adalah mensejajarkan komanya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat kalian lebih paham, untuk lebih jelasnya, di sini Bapak punya contoh soal. Silahkan kalian kerjakan. Nah, itu tadi penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan Bapak. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.